Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang terhormat, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, guru Al-Quran Hadis di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Hidayatullah, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga saya adalah PPG Batch 4 dalam jabatan Kemenak tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2504011328994 dan dengan nomor peserta 30305252181501. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat daripada UKIN di PPG ini dengan metode pembelajaran ialah problem based learning dan materinya adalah tanggung jawab manusia di kelas 11. Demikian saya ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat hari ini untuk belajar kita bersama pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, maka alangkah baiknya kita semua itu membaca doa belajar. Untuk itu, Bapak mintakan kepada Raditu billahi rabba wa bil ismi rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman sadiqa wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Semoga kita semua pada hari ini pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin absen dulu ya. Absen dulu ya. Pertama, Anissa Umaida. Ada? Abdolina. Alhamdulillah, cuma satu yang tidak ada. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang namanya ialah tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia. Sebelum kalian sudah kenal atau sudah tahu yang artinya dengan tanggung jawab itu? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah kenal? Atau ada yang sudah pernah mempraktekkan tentang tanggung jawab? Kira-kira ketua kelas, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi setiap individu. Berarti tanggung jawab itu adalah sesuatu atau pekerjaan yang harus dipenuhi atau dilakukan setiap individu, semua orang. Tujuan pembelajarannya itu. Pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah membaca dan menghafal dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang tanggung jawab. Jadi bisa membaca dan menghafalkan daripada dalil-dalil Al-Quran tentang tanggung jawab.
Kemudian yang kedua, menjelaskan makna tanggung jawab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku tanggung jawab dalam kehidupan remaja. Ada contohnya. Jadi kalian ini masuk dalam kategori remaja. Apa yang harus kalian nanti identifikasikan? Nah, contoh daripada tanggung jawab. Kemudian yang keempat, menganalisis kasus pelanggaran siswa tidak bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Ini ada kasus nanti, yang mana kasus itu ialah tentang siswa yang tidak bertanggung jawab di dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, menyajikan solusi Islami untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dan yang keenam, membiasakan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini dalam memasuki yang namanya materi tanggung jawab. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya ini tanggung jawab. Coba lihat kalian. Yang di depan ada namanya tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Kira-kira ada yang sudah tahu, mengerti dengan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Betul. Kata yang ketua kelas tadi adalah kewajiban individu yang harus dipenuhi dalam Islam. Karena kita semua adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, maka kita semua bertanggung jawab terhadap apa? Pertama, sendiri. Pertama kepada Allah. Kedua kepada sendiri. Yang keempat, kita harus mempunyai tanggung jawab terhadap 4 kategori. Pertama, kita bertanggung jawab kepada Allah. Karena kita mempunyai Tuhan dan kita beragama, maka kita bertanggung jawab atas apa yang diperintahkan Allah kepada kita semua. Baik dalam ibadah kita sehari-hari yang namanya adalah salat 5 waktu. Wajiban kita bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, janganlah sampai kita melupakan tentang tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang ketiga ialah Quran surah Al-An'am ayat 70. Adalah An-Nisa ayat 26. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suuna ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Fal-imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wa rajulun ra'in fi madrasatul ula. Apa artinya? Ibu adalah sekolahan pertama bagi anak-anak. Itulah yang kita harapkan semua bagi kita, agar kita bila bertanggung jawab maka kita semua akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, habis materi kita pada hari ini. Sebelum
kita memasuki selanjutnya. Nanti ada tugas nih, tugas kelompok ya. Kita memecahkan masalah. Ini ada bapak mempunyai beberapa faktor. Nanti dibagi kelompok. Sudah terbagi ya? 1, 2, 3, 4. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, ayo kita sama-sama speaking dulu. Diri semua. Diri. 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang belajar. Di sana belajar, di sana belajar, di mana-mana senang belajar. La la la. Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar. Semangat ya. Nah ini sekarang Bapak ingin bagi kelompok ya. Kita ada punya tugas kelompok. Karena itu minta kelas bagikan. Pertanyaannya kalau tidak salah sudah ada pertanyaan di karton itu. Coba buka masing-masing. Ada? Silakan dikerjakan masing-masing. Baik, Pak. Nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan. Silakan kalian mempresentasikan di depan. Setiap kelompok nanti mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Humaida sebagai presentator 1. Jadi di sini ada permasalahan. Ahmad dipercaya menjadi bendahara kelas. Ia sering terlambat mencatat keuangan dan menggunakan uang kas tanpa izin untuk kepentingan pribadi dengan alasan akan menggantinya nanti. Ini terjadi, solusi apa sih yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Solusinya, dalam Islam masalah seperti ini, permasalahan yang dilakukan Ahmad menggunakan amanah tanpa izin termasuk khianat terhadap amanah. Solusi Islam yang tepat adalah 1. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahmad harus menyadari kesalahannya dan bertaubat dengan taubatan nasuha, seperti menyesal atas perbuatannya, berhenti dari perbuatan salah, minta maaf kepada teman-teman. Dalam akhlak Islam, meminta maaf adalah bagian perbaikan diri dan melatih kejujuran. 4. Bukan hanya pembinaan, bukan hanya hukuman. Waalaikumsalam warahmatullahi Diskusi, Wak. wabarakatuh. Diskusi pada. Kenalkan, nama saya Nur Inaya dari kelompok 4. Langsung jawab. Langsung jawab. Mengapa taubat nasuha harus dilakukan oleh seseorang ketika melakukan kesalahan yang berkaitan dengan orang lain? Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh presentator 2. Wajib dilakukan karena Islam mengajarkan bahwa pengampunan Allah berjalan seiring dengan penyelesaian hak sesama manusia, bukan hanya pengakuan dosa secara pribadi. Artinya, apabila masalah Ahmad tadi itu salah satunya solusinya adalah dia harus bertobat. Ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih. Beri tepuk tangan. Sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Mengenai permasalahan sikap apa yang harus dilakukan seorang bendahara kelas agar tetap menjaga tanggung jawabnya. Yang keempat, bendahara harus bersikap terbuka atau transparan. Syifa Fitriani dari kelompok 1 ingin bertanya apa yang dilakukan jika bendahara tidak sengaja memakai uang kas dan berniat esok akan mengganti, apakah masih bisa disebut amanah? Nah, jadi secara prinsip itu melanggar aturan sikap amanah. Tapi yang tidak dapat kita lakukan situ apa? Dia memakai sendirinya tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain. Oke, beri aplaus dulu, yuk. Selanjutnya yaitu kelompok 3 mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami mengenai kasus Ahmad yang dipercaya menjadi bendahara kelas, ia sering terlambat mencatat keuangan. Dan hasil diskusi kami adalah perilaku yang pertama yaitu Ahmad mengelola uang kas dengan jujur. Ahmad mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rinci dan melaporkannya secara rutin.
Ya. Perilaku yang pertama ini melatih amanah dan kejujuran. Kira-kira apa yang sudah disampaikan hasil diskusi kelompok 3, ada yang masih tidak paham atau ada yang bisa dipertanyakan? Ada yang tanyakan? Ada? Kira-kira? Ya, silakan. Aku Siti Raudatul Jannah dari kelompok 2. Pertanyaanku, apakah mengakui kesalahan saja sudah cukup untuk menunjukkan integritas Ahmad sebagai bendahara kelas meskipun ia sengaja menggunakan uang kas tanpa izin? Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Siti tadi. Mengakui kesalahan merupakan sikap penting yang mencerminkan kejujuran dan keberanian moral, terutama bagi Ahmad yang memegang amanah sebagai bendahara kelas. Dengan bersikap jujur atas keterlambatan pencatatan dan penggunaan uang kas tanpa izin, Ahmad menunjukkan kesadaran bahwa tingkahnya keliru dan tidak berusaha menutupinya. Sikap ini menjadi dasar awal dalam membangun integritas pribadi. Namun, pengakuan kesalahan belum cukup untuk sepenuhnya menunjukkan integritas. Ahmad tetap harus bertanggung jawab dengan mengganti uang kas yang sudah ia gunakan, memperbaiki pencatatan keuangan, serta berkomitmen menjalankan tugasnya sesuai aturan. Tanpa adanya tindakan yang nyata dan perubahan sikap, pengakuan kesalahan tidak akan mampu memulihkan kepercayaan teman-teman kelas secara sepenuhnya. Oke, aplaus dulu, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Terima kasih. Ya. Sekian dari kami. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Siap-siap untuk kelompok 4. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Izin menjelaskan tentang pertanyaan kami, yaitu tentang analisis hadis dan juga penjelasan tentang hadis tentang tanggung jawab. Sebelumnya, saya ingin meminta izin untuk rekan saya agar membacakan hadis tersebut. Sebagai hadis yang ada di sini, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wabihi ilahi qala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Makna hadis di atas adalah setiap orang punya amanah dan tanggung jawab. Sekecil apapun perannya, bendahara kelas termasuk pemimpin dalam urusan keuangan kelas. Relevansi dengan kasus Ahmad adalah hadis ini menegaskan bahwa jabatan bendahara bukanlah kehormatan semata, tetapi juga ujian untuk amanah. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Artinya, Ahmad memimpin pengelolaan uang teman-teman sekelasnya sebagai bendahara kelas. Berarti bisa dikatakan Ahmad itu sebagai pemimpin karena dia yang memegang uang kas. Wallahi wabarakatuh. Silakan duduk sini. Anak situ. Ya, aplaus. Apa pertanyaan? Boleh? Oh, tapi enggak susah lah, yang mudah-mudah saja. Tentang permasalahan Ahmad tadi, ya, permasalahan Ahmad yang sebagai bendahara kelas, dia memegang uang kas. Apakah dia termasuk orang yang beriman dan bertanggung jawab dalam dia sebagai bendahara? Kedua, setiap manusia akan dipertanggungjawabkan. Maka tempat Ahmad nanti di mana? Nah, yang ketiga, Ahmad adalah dia sebagai bendahara. Mengapa dia berani memakai uang kas tanpa izin dari teman-teman kelasnya? Apakah dia karena satu kebutuhan yang mendesak atau karena hanya main-main saja? Atau dia memang senang meminjam uang tanpa izin? Ini tugas nanti untuk permasalahan atau materi yang akan kita hadapi nanti di minggu depan. Ini tugas kelompok ya. Nanti juga ada tugas mandiri. Nanti Bapak akan kirimkan di HP kalian ya, di grup nanti. Setiap pembelajaran yang kita
lakukan di dalam kelas, maka itu semuanya ada kesimpulan. Maka pada kesimpulan pada hari ini tentang tanggung jawab bahwa manusia wajib bertanggung jawab tentang apa yang dia lakukan di setiap harinya. Pertama, tanggung jawab dia kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab dia kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab dia kepada keluarga. Yang keempat, tanggung jawab dia kepada masyarakat. Maka semua manusia harus bertanggung jawab dengan 4 macam ini. Kalau dia sudah menjaga tanggung jawabnya, dan Allah akan menyelamatkan dia. Selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Karena semua orang tidak akan pernah selamat nanti di akhirat ketika dia tidak selamat di dunia. Tentang apa? Tentang tanggung jawab. Kalau dia tidak selamat di dunia tentang tanggung jawabnya, maka nanti dia tidak akan selamat juga di akhirat. Salah satu contoh, ada seseorang mengambil duit orang. Apa yang dilakukan oleh negara ketika seseorang itu mengambil duit orang? Apa konsekuensinya? Berarti dia dimasukkan ke dalam penjara. Karena dia tidak tanggung jawab dengan dirinya, mengambil duit orang tanpa ada izin orang lain. Itu cuma di dunia, belum nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikannya, dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah selalu membimbing kita di dalam kehidupan kita dan menyelamatkan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita menutup, langkah baiknya kita sama-sama membaca Fatihah, kemudian membaca doa ulang. Ila hadratin Nabi SAW Al-Fatihah. Ketua kelas silahkan pimpin doa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Ustaz. Terima kasih. Ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.